Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Aditya Syahputra. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi dengan NIM 2021020167. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi UAS Bahasa Indonesia saya yang berjudul Sejarah Singkat Bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya meminta maaf karena saya tidak bisa menampilkan PowerPoint saya sambil nge-record karena laptop saya tidak support. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus, di mana di masing-masing fungsi juga mempunyai fungsinya lagi tersendiri. Fungsi bahasa secara umum memiliki fungsi sebagai bahasa nasional, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi, dan yang terakhir adalah sebagai alat kontrol sosial. Yang selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus mempunyai fungsinya lagi, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan yang terakhir adalah mengeksploitasi iptek. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya, yaitu ada bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada bahasa pengantar. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga adalah sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 44 ayat 1, dan disebutkan bahwa pemerintahan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Lembaga kebahasaan yang dimaksud tentunya adalah Badan Bahasa. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Yang pertama adalah orang yang berbicara, yang kedua adalah orang yang diajak berbicara, dan yang ketiga adalah situasi itu formal atau non formal. Yang keempat adalah masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah, aturannya, dan bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sekian presentasi saya UAS Bahasa Indonesia saya. Mohon maaf jika terbata-bata dalam penyampaiannya dan tidak bisa menampilkan slide PowerPoint. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.